pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI sepakat pertandingan digelar Juni 2021. PSSI dikabarkan sepakat untuk menggeser sisa pertandingan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia ke Juni 2021. Selain Indonesia, Thailand, Uni Emirat Arab juga dikabarkan sepakat. Itu berarti hanya Vietnam yang belum mengambil sikap. Kabar ini disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM Stuart Ramalingam mengatakan kemarin Indonesia, Thailand, dan Uni Emirat Arab telah merespon positif saran Malaysia untuk memindahkan pertandingan hingga Juni. Tulis media asal Malaysia, New Straits Times, Sabtu 23 Januari 2021. Sebelumnya lanjutan Grup G akan berlangsung pada Maret 2021. Indonesia dijadwalkan dijamu Thailand pada 25 Maret mendatang. Akan tetapi pemindahan laga ke Maret ke Juni akan membuat sistem berubah. Sentralisasi atau sistem terpusat di satu tempat akan diterapkan. Asnawi bikin Ansan Greeners punya pengikut terbanyak di K-League 2. Kabar perekrutan Asnawi Mangkualam turut mengangkat Ansan Greeners. Green Wolves kini menjadi klub K-League dengan jumlah pengikut paling banyak di Instagram. Kini mereka sudah punya pengikut sebanyak 14 ribuan pengikut. Jumlah itu meningkat drastis dari yang sebelumnya hanya 2 ribuan saja sebelum kabar perekrutan Asnawi. Wali kota dan penduduk Ansan siap sambut kedatangan Asnawi ke Korea. Kedatangan bintang timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar ke Korea Selatan sudah tidak sabar dinantikan wali kota Ansan, Yoon Hwa Sop. Dilansir dari media Korea Selatan, Yoon Hwa Sop merupakan wali kota Ansan sekaligus pemilik klub Ansan Greeners. Ia menyatakan kalau kedatangan Asnawi Mangkualam ke kotanya merupakan kebanggaan besar. Selain dirinya yang bangga dengan Asnawi, Yoon Hwa Sop juga menilai kalau penduduk kota Ansan bakal menyambut baik. Apalagi di kota Ansan banyak pekerja asing dari Indonesia. Kabar kepindahan Asnawi Mangkualam simpang siur, agen enggan berkomentar. Klub kasta kedua kompetisi Korea Selatan Ansan Greeners mengumumkan perekrutan pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Kabar tersebut pertama kali diberitakan oleh Nafes, salah satu media Korea Selatan. Disebutkan Asnawi bakal dikontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Kabar kepindahan Asnawi pun menjadi simpang siur. Bahkan agen sang pemain, Gabriel Budi, belum mau angkat bicara terkait kepindahan Asnawi tersebut. Iya, Asnawi dari agensi saya, tetapi sekarang no comment dulu ya, kata Gabriel. Media luar negeri sebut Asnawi Mangkualam ikuti jejak Messi Vietnam yang gagal di K-League. Transfer Asnawi Mangkualam ke klub K-League 2 Ansan Greeners disebut-sebut oleh media Vietnam mengikuti jejak dua pemain timnas Vietnam sebelumnya. Mereka adalah Nguyen Chong Pong dan Luong Xuan Trong. Meski begitu, menurut media Laodong.vn juga menganggap jika dua pemain timnas Vietnam itu terbilang gagal selama berkompetisi di K-League. Luong Xuan Trong merupakan gelandang yang total mencatatkan 7 penampilan di K-League untuk 2 tim dalam masa peminjaman. Kini pemain berusia 25 tahun itu kembali ke klubnya di Vietnam, HA Gia Lai FC. Demikian juga dengan Nguyen Chong Pong yang dijuluki Lionel Messi Vietnam, saat itu hanya mencatat 9 penampilan untuk Incheon United pada 2019. Kini Chong Pong juga kembali ke klub lamanya HA Gia Lai FC. Mari doakan Asnawi Mangkualam bisa beradaptasi dengan baik di K-League 2 dan jadi andalan Ansan Greeners. Klub Thailand yang meminjam Tot Rivaldo Ferre diterpa kabar penunggakan gaji. Kabar kurang baik datang dari klub Thai League 2, Lampang FC. Klub yang baru saja meminjam Tot Rivaldo Ferre dari Persipura Jayapura itu diterpa kabar penunggakan gaji pemain.
Lampang FC telah menunggak gaji pemain, pelatih, hingga ofisial jauh sebelum mendatangkan Todd Rivaldo Ferre. Kabarnya, klub belum membayar gaji seluruh skuad hampir 3 bulan terakhir. Penunggakan gaji itu membuat para pemain Lampang FC sempat mogok latihan. Klub sebelumnya berjanji akan membayar gaji selama 1 bulan pada 16 Januari 2021, namun sampai saat ini hal itu tidak terrealisasi. Saya harus mengatakan hal itu benar karena berita sudah tersebar banyak di media. Saya juga terpengaruh, akan tetapi mungkin tidak sesulit para pemain, kata pelatih Somchai Makmol seperti dikutip TNN Sport Sabtu 23 Januari 2021. Terkesima keseruan supporter Indonesia, mantan pemain Zenit Saint Petersburg ngebat main di Liga 1. Kompetisi sepak bola di Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi para pemain asing. Mereka tidak segan-segan mengungkapkan keinginan membela klub-klub Liga 1. Dari catatan yang ada, beberapa pemain kelas dunia pernah merumput kompetisi kasta teratas Indonesia, yaitu Liga 1. Satu diantaranya mantan bintang Chelsea, Michael Essien, yang pernah membela Persib Bandung musim 2019. Ada juga Marco Motta yang pernah membela Juventus dan bermain di Persija Jakarta. Yang terbaru, Pavel Ignatovic mengungkapkan keinginan bermain di salah satu klub Liga 1 Indonesia. Ignatovic bukan sosok sembarangan. Selain malang melintang di persepak bolaan Rusia, Pavel Ignatovic pernah membela timnas Rusia U20 dan U21. Saya dengar dari para pesepak bola yang sempat bermain di kompetisi Indonesia bahwa kompetisinya sendiri sangat seru. Saya ingin melihatnya dan merasakan secara langsung, kata Pavel Ignatovic saat ditanya alasan ingin berkarir di Indonesia Sabtu 23 Januari 2020. Kondisi terkini Jack Brown usai jalani operasi cedera ACL. Striker timnas Indonesia U19 Jack Brown menjalani operasi akibat cedera ACL alias anterior cruciate ligament. Kini pemain berdarah Inggris Indonesia itu harus beristirahat selama 6 bulan untuk memulihkan kondisinya. Hal itu disampaikan oleh ibunda Jack, Indah Brown, yang mengatakan seluruh penanganan cedera Jack menjadi tanggung jawab PSSI. Hal ini dikarenakan sang pemain cedera ketika sedang mengikuti training camp bersama timnas Indonesia U19 di Jakarta beberapa waktu lalu. Jack harus istirahat selama 6 bulan. Dia saat ini bersama fisioterapis setiap hari pasca operasi. Kalau yang saya lihat sudah mulai belajar gerakan, kata Indah Brown. TC Lesia Gedang resmi berakhir, Egy Maulana Fikri miliki rapor baik. Egy Maulana Fikri telah menyelesaikan pemusatan latihan bersama klubnya yakni Lesia Gedang. Karena hanya sekedar TC, Egy Maulana Fikri pun mendapat jatah bermain yang cukup banyak. Terbukti Egy dipercaya untuk bermain di 3 pertandingan percobaan yang dilakukan oleh Lesia Gedang. Dalam 3 kali kesempatan itu, Egy lantas sukses mengkoleksi 1 gol dan 1 assist. Masing-masing 1 gol dan 1 assist itu diciptakan Egy Maulana Fikri saat bermain menghadapi Olimpia Grudziądz. Kini TC Lesia Gedang pun telah resmi berakhir. Klub tersebut kini telah bersiap-siap untuk menghadapi laga perdana mereka di paruh kedua Liga Polandia 2020-2021 pada Sabtu 30 Januari 2021, yang mana mereka akan melawan Jagiellonia. PSIS dapat restu pakai Stadion Jatidiri di Liga 1 2021. PSIS Semarang sudah mendapatkan restu untuk menggunakan Stadion Jatidiri sebagai markas mereka di Liga 1 2021. Kepastian itu bikin tim berjuluk Mahesa Jenar tak lagi khawatir menjadi klub musafir. PSIS dipastikan bisa menggunakan Stadion Jatidiri sebagai home base setelah keluarnya surat bernomor 42623 dari Pemprov Jawa Tengah tertanggal 22 Januari 2021. Surat tersebut telah disampaikan oleh Sinung Nugroho Rahmadi kepada CEO PSIS, Yoyo Sukawi, dan disaksikan Ketua Umum Panser Biru, Kepareng, dengan mematuhi protokol kesehatan di salah satu tempat makan di Semarang. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional.
Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.